Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Komisi 3 DPR RI angkat bicara soal kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widiadharma. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum berikut ini. PDI Perjuangan menambah sejumlah nama baru untuk membela Sekjen Hasto Kristianto dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Ex-jubir KPK dan mantan kuasa hukum Verdi Sambo, Febri Diansyah, menjadi salah satu nama baru di tim kuasa hukum Hasto. Hal itu disampaikan Roni Talapesi, selaku kuasa hukum Hasto Kristianto, di kantor PDI Perjuangan Rabu siang. Roni menyebut, para kuasa hukum bekerja secara profesional. Roni memaparkan, tim hukum ini merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan non-partai. Nantinya, nama-nama tersebut akan membela Hasto Kristianto dalam persidangan Jumat 14 Maret mendatang. Lebih lanjut, Roni turut mengatakan PDIP meyakini proses hukum yang berjalan di KPK syarat akan unsur politis, bahkan politik balas dendam. Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Komisi 3 DPR RI angkat bicara soal kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widiadharma. Komisi 3 meminta Polri menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, mengatakan sang mantan Kapolres Ngada harus diberikan hukuman yang setimpal. Hukuman tersebut berupa sidang kode etik hingga disidangkan secara sipil. Menurut Lalo, kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Lalo juga menekankan bahwa perilaku mantan Kapolres Ngada tidak bisa dimaafkan begitu saja. Maka dari itu, Komisi 3 mendesak institusi Polri untuk menindak tegas dan membuat efek jera terhadap anggotanya yang melanggar. Tidak hanya itu, Polri juga diminta mendalami persoalan mantan Kapolres Ngada yang terlibat narkotika. Yang pertama tentu ini kita prihatin dan kita minta supaya Mabes Polri segera memproses hukum, ya, baik di sidang kode etik untuk diberhentikan, lalu kemudian berikutnya diproses di hukum di peradilan biasa untuk dimintai pertanggungjawaban. Diberhentikan dulu, habis itu diproses hukum ya untuk diminta pertanggungjawaban. Kasus ini jelas telah mencoreng, mencederai institusi Polri sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencoreng, mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa kasus penipuan bank swasta Ted Siong. Pihak kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan dengan vonis tersebut dan berencana akan melakukan banding. Menurutnya, vonis itu tidak mementingkan azas kemanusiaan, di mana Ted Siong tetap dihukum walaupun sedang melawan penyakit jantungnya. Kuasa hukum menilai tidak ada urgensinya hakim memvonis tanpa menghadirkan terdakwa. Apalagi tahu kondisi Ted Siong tengah dirawat di RSPAD Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dibantu tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan upaya paksa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pengusaha asal Palembang. Tersangka diduga melakukan pemalsuan dokumen kasus pembangunan jalan tol Betung Tempino. Halim Ali
bersama dengan Amin Mansyur telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran keduanya diduga bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal. Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dibantu tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan upaya paksa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pengusaha ternama asal Palembang, Halim Ali. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi memalsukan buku atau daftar khusus pengadaan tanah jalan tol Betung Tempino, Jambi tahun 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Muba mengatakan, pelaku diduga membantu mengurus dokumen palsu untuk memperoleh ganti rugi lahan pembangunan tol Betung Tempino. Pejabat dari pihak MUBA, ya kan, itu membuat surat penguasaan fisik dan milik, ya kan, seakan-akan itu